Halo guys, teman-teman semua. Sekarang hari apa nih? Kamis tanggal 29 Juli 2021 pas jam 2. Ya nggak kelihatan ya. Oke, anyway, akhirnya gue memulai podcast perdana gue. Ini super perdana. Udah berapa kali mau setup sampai bikin studio di Jalan Benda yang juga kafe gua, tapi mundur ya. Akhirnya ya kita mulai dengan kesederhanaan seperti ini ya. Dan oh ya, sebelumnya gua mau bilang terima kasih buat teman-teman, buat kolega, buat bahkan juga saudara gua yang banyak ngasih support, banyak ngasih masukan, saran, bahkan kritik, dan juga netizen yang membuat gua akhirnya bisa ngebuat video perdana ini. Jadi itu dulu gue mau bilang terima kasih. Oh ya, sebelum gue cerita lebih lanjut, di edisi perdana ini gue nggak akan bahas soal bola, gue nggak akan bahas soal bursa transfer, pertandingan, olimpiade, semua gue akan bahas sedikit bercerita mengenai dibalik podcast ini. Nah, sebenarnya jauh sebelum ini, tepatnya tahun 2015, waktu itu gue udah bikin podcast sebenarnya. Jadi dalam perjalanan lah, gue naik motor dari Depok ke Jakarta. Waktu itu gue kepikiran, kebetulan di depan kafe gue itu ada mobil teman gue yang selalu parkir, mobil kombi kuning. Nah terus waktu itu apa ya, nggak tahu kenapa, pokoknya terbersit lah untuk bikin acara ngobrol bola yang nuansanya itu santai gitu, santai, relax, dan agak unik. Nah, terus tercetuslah ide untuk ya bikin talk show di dalam mobil kombi gitu kan, seru gitu ya. Walaupun kombinya nggak bisa jalan, jadi hanya di tempat. Cuman ya backgroundnya atau uniqueness-nya ada lah gitu. Dan waktu itu gue tiba-tiba kepikiran, ya udah bikin podcastnya namanya atau YouTube-nya Kombi Cara Bola gitu. Sebenarnya udah jalan. Walaupun belum sempurna ya, karena waktu itu podcast atau YouTube belum terlalu hits. Jadi secara teknis juga kita masih banyak keterbatasan dari packaging, produksi, ya bener-bener primitif lah. Ya soundnya masih acak-adul, gambarnya juga masih kurang oke. Ya karena memang gua dan temen gua ini waktu itu sama-sama minim pengalaman lah soal bikin YouTube dan podcast, dan memang saat itu juga semua orang belum terlalu banyak yang tahu ya bagaimana mengemas podcast yang bagus. Anyway, akhirnya tapi dimulai, sempat ada beberapa episode. Nah nanti mungkin next setelah ini gue akan memberikan sedikit klip ya, proses ataupun video Kombi Cara Bola itu ya untuk referensi aja dan sekaligus nostalgia. Tapi anyway, ya di tengah jalan karena ada satu dan lain hal, ya adalah yang mungkin kenal gue akan tahu kenapa podcast itu nggak jalan, akhirnya berhenti. Dan ternyata kita tahu 2-3 tahun terakhir ini podcast YouTube soal bola ini benar-benar hits setelah pecah gitu. Nah, menurut gue sih menarik karena jadi banyak sudut pandang orang dalam membahas bola. Netizen juga bisa involve langsung, engagement ada di situ. Ya walaupun ada beberapa yang katakanlah nyampah dalam tanda kutip, tapi ya itulah komen-komen netizen itu tetap kita bisa ambil intisarinya yang bagus, mungkin sekitar 70-80%. Ya sisanya itu hak mereka lah ya, selama tidak melanggar hukum. Nah, anyway, ya itu karena gue lihat ketika gue juga ngisi acara di belakangan ini, gue banyak lah ngisi acara di DPI, dan gue rasa itu juga memberikan gue inspirasi bahwa lu bisa ngobrol bola juga dari sisi yang lain gitu loh. Artinya agak di luar di luar out of the box sedikit lah gitu. Lu bisa mengekspresikan cara pandang lu dengan gaya lu, karakter lu masing-masing, dan ini menurut gue jadi kekayaan dari podcast juga. Jadi dari situ gue juga pengen punya yang personal gitu, yang pada akhirnya bisa bercerita kejadian bola, pertandingan dari sudut pandang lu. Nah itu yang membuat gue memutuskan bikin channel ini. Nah kenapa gue bikin yang format seperti ini?
terus terang ada beberapa pertimbangan. Karena yang gue bilang tadi di awal, gue sempet juga bikin studio di Kemang, di Jalan Benda. Cuman masalahnya adalah, lu nggak bisa taktis, lu nggak bisa istilahnya ketika lu ada ide, lu mau bikin video, itu lu mesti repot lagi ke sana. Misalnya kayak sekarang nih jam 2 pagi ya, gue bisa aja tiba-tiba ada pertandingan atau ada kejadian yang menarik, atau amit-amit ada pemain bola yang meninggal ketika waktu itu seperti Diego Maradona misalnya. Lo straight away bisa langsung duduk di meja ini ya, dan lo lihat belakang pemandangan jalanan ya kan, santai, bisa sambil ngopi ya, walaupun gelasnya ini tapi isinya, oh ya ini teh ya, bukan kopi. Anyway, lo bisa lebih santai lah, dan bisa kapan aja, relatif lebih cepat ya, dan dengan modal handphone dan dengan ini mic yang wireless ya. Ini mic yang menurut gua oke banget, simple dan gak mengganggu. Jadi intinya lebih taktis lah itu. Kira-kira itu. Nah, terus kedua, gua mau ngasih lu sedikit juga mengenai sedikit background dari mini studio gua ini. Ya, ini sebenarnya meja kerja gua. Yang gua sedikit sulap, jadi agak ada ornamen bola lah. Nah, gua akan mungkin sedikit cerita ada apa di samping gua ini. Yang ini, oke, kita mulai dulu dari yang ini deh. Nah, ini mungkin kalau lu tahu, ini trompet vuvuzela ya. Jadi kalau lu nebak ini trompet vuvuzela, bener. Ini semua kita tahu, yang penggemar bola pasti tahu ini dari mana. Ini dari Piala Dunia Afrika Selatan 2010 ya. Teman baik gua, Hana Farhana ya, ketika gua dulu kerja di Sindo dan sampai sekarang masih teman baik, itu bawain gua ini. Jadi thanks untuk Hana, dan ini hadiah yang menarik karena unik ya. Terus oke, yang ini terakhir ya. Gua akan cerita. Ini ini dari ini 2016. Ya, mungkin bisa kelihatan. Ini final ya, final Euro 2016 Portugal lawan Prancis. Tapi ini tulisan jadi saat itu kalau kita misalnya lu suatu saat ya, mudah-mudahan gue doain lu bisa berkesempatan juga ke Euro atau Piala Dunia, baik sebagai wartawan, jurnalis ataupun sebagai penonton, doesn't matter, mudah-mudahan amin. Ketika lu di sana beli Coca-Cola atau beli bir atau beli minuman, biasanya ada tulisan pertandingannya. Misalnya lu lagi nonton Jerman lawan Spanyol, nah itu akan ada di sini tulisannya, ada benderanya, ada tanggalnya lengkap ya, tentu dengan merek minumannya apapun lu beli. Ini jadi dari partai final Euro 2016. Nah, yang ini sebenarnya gue banyak gelas ya, tapi gue bawa 2 contoh aja. Nah, kalau ini dari Rusia 2018 ya, gue lupa nih di Sochi lah pertandingannya, gue lupa. Ini jadi ini banyak, dan orang banyak yang ninggalin di stadion-stadion. Banyak yang ninggalin. Jadi kita istilahnya mulung lah waktu itu banyak. Walaupun gue juga beli, tapi kan beli paling lu minum 1-2 kali lah di pertandingan. Lu nggak mungkin minum sampai 5 kali. Jadi, tapi banyak penonton yang ninggalin. Jadi gue sama temen gue tuh mulung lah, ngambilin sampai banyak, kita koleksi ya karena menarik ya. Oke, itu dari yang gelas. Terus ini buku-buku. Nah, ini setiap gue, jadi gue dalam mungkin 10 tahun lebih terakhir, gue rutin hampir tiap tahun liputan bola ke berbagai event ya, mulai dari Europa League, Champions League, Euro, bahkan Piala Dunia. Waktu itu, nah ini benderanya goladoang.com, tapi udah tamat ya. Anyway, setiap gue liputan di bandara biasanya sambil nunggu misalnya transit dimanapun itu, pasti gue ke toko buku. Nah, ini beli buku ini ya. Ini mungkin agak kepotong dikit, yang paling atas ini judulnya The Mixer. Ini soal taktik, kemudian juga strategi di Liga Inggris ya. Terus ada ini 5.000 banding 1, yang kedua ini adalah stake atau pasaran juara Leicester waktu mereka juara tahun 2015-2016, dan banyak lagi ya, ada Mourinho, ada Wenger, ada Pep Guardiola. Cuman memang jujur mungkin hanya 10% yang udah gue baca. Jadi banyak lagi buku. Nanti mungkin satu saat gue akan membedah buku ini satu persatu ya, untuk men-share juga cerita sama lu ya, kalau memang ada waktu atau formatnya oke. Nah, itu dari buku ini. Nah, ini juga, kalau ini buku dalam negeri, Bola Itu Telanjang.
catatan sepak bola Bang Dion DP Putra ya. Ini juga akan gue bedah. Nah terus ini dari edisi bola ya. Ini kalau kita bicara tabloid bola, ini adalah istilahnya kitab sucinya dalam tanda kutip ya, anak bola dari tahun mungkin ya kalau kita 90-an 2000-an sampai 2010 ke atas lah ya. Karena kalau nggak salah 80-an itu masih sisipan di koran Kompas, tapi setelah itu mereka sendiri dan akhirnya menjadi salah satu bukan salah satu tolak ukur, tapi salah satu acuan ya orang yang suka bola ya, baik sekedar prediksi bahkan juga untuk taruhan ya. Oh, ada lagi sebenarnya selain bola ya. Waktu kuliah selalu gue beli 3 itu, bola, Go, sama majalah sportif ya. Jadi ada 3. Nah ini kali ini edisi terakhir dari tabloid bola yang dikasih sama Bang Wesley Utagalung. Makasih Bang Wesley. Jadi gue bingkai ya menarik lah kalau menurut gue ini, jadi lama-lama akan jadi satu yang vintage sih. Gue ada 2 sebenarnya ya. Ada 2. Cuman 1 ya gue simpen untuk cadangan just in case mungkin ini rusak atau apa. Nah, terus yang terakhir ini mirip banget ya kayak asli Piala Dunia. Jadi bukan ini replikanya udah pasti ya. Tapi gue mau cerita, ini gue beli ini di Moskow waktu Piala Dunia 2018. Dan waktu itu kalau nggak salah nama pasarnya Ismailova atau apa gitu ya. Jadi kayak mungkin buat lo yang tinggal di Jakarta Selatan seperti Taman Puringnya lah, tapi gede gitu. Jadi banyak jual barang-barang unik, kaos yang lucu-lucu gitu ya, nyeleneh. Dan salah satunya adalah ini yang gue bawa dan ya menurut gue menarik lah untuk ditaruh sebagai background. Jadi kira-kira itu background gue. Dan ya terima kasih sekali lagi untuk yang ngasih support gue. Inilah podcast yang ya mungkin so far gue kasih nama Bung Harpa. Ya kalau lu mau kasih ide yang lain atau masukan, kritikan, cercaan juga nggak apa-apa, gue terima. Ya mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan diterima. Kalau ada yang kurang-kurang sekali lagi, please kasih masukan, kasih komen. Pasti di awal-awal ini nggak akan perfect banget. Ya gue akan coba perbaiki dari waktu ke waktu, dari mulai tampilannya, cara gue ngebawain, atau mungkin topik-topik yang dibahas ya. Dan menurut gua semakin banyak orang bikin podcast apapun itu, kalau dalam hal ini bola, gua rasa akan semakin bagus ya, karena semakin kaya hasanah kita. Karena bola itu seperti filosofinya bulat gitu ya, jadi nggak habis-habis ya sampai kapanpun. Itulah yang membuat bola jadi menarik. Oke, itu aja. Terakhir sebelum gua tutup edisi podcast perdana gua, yang akhirnya setelah mungkin berbulan-bulan bahkan tahunan yang gue tunda-tunda, akhirnya gue rekam. Mudah-mudahan ini lancar, karena ini kebetulan juga di situasi pandemik yang kita tahu cukup ya makin parah lah kita lihat, terutama di negara kita. Tentu gue berharap kita semua saling menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, semua prokes yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita jalankan bersama-sama. Itu aja. Semoga kita bisa melewati masa ini dan kita bisa tetap sehat dan juga berkarya. Itu aja dari gua. Terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang, gua mohon maaf. Pokoknya kita sehat selalu dan sampai jumpa di edisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Ciao.